Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa 3 buah emiten yang dimiliki oleh Sky Energi Indonesia dengan kode emiten JSKY, kemudian BNEI, itu Bank Maybank Indonesia, serta WSKT yang dimiliki oleh Waskita Karya. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Sky Energi Indonesia dengan kode emiten JSKY. Jadi kalau kita perhatikan, JSKY hari ini dibuka di harga 112 dengan rentang harganya adalah 110 sampai dengan 127, di mana ditutup di harga 116 atau menguat 8 poin atau 7,41% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di Rp108. Kalau kita perhatikan, JSKY tampak memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 64,05 miliar rupiah, di mana market cap daripada JSKY adalah sebesar 235,77 miliar rupiah dengan PER yang cukup lumayan tinggi di 92,81 kali. Sedangkan hari ini JSKY tampak memiliki average price itu sebesar 120,1 rupiah. Dan kalau kita perhatikan, JSKY hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 124 rupiah, itu sebesar 684.489 lot dengan 3.883 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market hari ini itu tampak antrian terbanyak di posisi bidnya itu adalah di harga 115, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak di harga 118 rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada JSKY untuk melihat dari kumulatif 30 hari up and down, itu tampak kita peroleh informasi bahwa JSKY ditutup merah sebanyak 11 hari dan ditutup hijau sebanyak 7 hari. Dan kalau kita perhatikan tentang harga JSKY dalam 1 bulan terakhir adalah di 100 sampai dengan 127, dan dalam year to date atau dalam 1 year-nya itu tampak juga rentang harganya adalah di 100 sampai dengan 264 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy sebesar 117,9 juta rupiah di emiten JSKY, sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar 75,09 juta rupiah, di mana dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 39,91 juta rupiah. Dan dari sisi performance daripada JSKY sendiri, kalau kita perhatikan dari sisi earning per share-nya, itu tampak tahun ini adalah tahun terburuk jika dibandingkan dengan 3 tahun belakangan ini. Jadi kalau kita perhatikan di 2018 itu EPS daripada JSKY adalah 12, kemudian menurun menjadi 7 di 2019, dan di tahun 2021 itu hanya kemungkinan sebesar 1 rupiah. Dan kalau kita lihat dari valuasi daripada JSKY itu tampak PER-nya adalah cukup lumayan tinggi, itu 92,81 kali, sedangkan price book value-nya ini masih so-so, tidak begitu mahal karena hanya sebesar 1,01 kali. Dan kalau kita lihat dari sisi profitability-nya sendiri, ini tampak belum begitu menggembirakan karena net profit margin maupun return on equity daripada JSKY itu masih di bawah 10%, sedangkan secara liquidity itu tampak quick ratio-nya ini tidak begitu sehat karena di bawah dari 100%, sedangkan dari debt equity ratio-nya sendiri ini boleh dikatakan bagus karena masih di bawah 100%. Sehingga bagi kami untuk JSKY secara fundamental ini belum begitu cukup layak untuk kita jadikan investasi jangka panjang saat ini. Dan kalau kita berpindah ke sisi benar detektor daripada JSKY hari ini, itu kalau kita perhatikan dari sisi benar detektor untuk rentang harga 1 minggu terakhir itu 20 sampai 27 Desember 2021 kita peroleh informasi bahwa top one broker
top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 114 dan broker KK adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD daripada JSKY, ini cukup lumayan bagus atau cukup lumayan menarik, karena kalau kita lihat tampak MACD hari ini itu tampak garis MACD cukup jauh meninggalkan garis signal, dan juga kalau kita perhatikan dari sisi histogram juga bergerak cukup jauh di atas angka 0, dan hal ini juga didukung dari sisi stokastik, di mana percentage D dan percentage K ini sudah meninggalkan area oversold, sehingga kemungkinan harga akan segera bergerak naik ke atas, dan hal ini juga didukung oleh volume, ledakan volume yang cukup tinggi jika kita lihat dari hari Jumat kemarin dan di hari Senin ini. Sehingga bagi kami untuk JSKY ini, kalau dilihat dari sisi parabolik SAR, ini tren masih belum berubah karena parabolik SAR masih bergerak di bawah dari candlestick. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak EMA 8 dan EMA 5 itu tampak bergerak masih di bawah daripada candle, dan tampak juga EMA 20 ini sudah mulai pullback, dan candle sendiri hari ini tampak sedang memuji daripada resisten di EMA 50. Sehingga bagi kami untuk JSKY ini memiliki support pertama di 112 dan support kedua di 105, sedangkan resistennya sendiri itu di 123 dan resisten kedua di 128. Sehingga bagi kami kalau cuan mania ingin spekulatif buy, mungkin ditunggu di dekat-dekat dari 112 ini, dan kalau seandainya sudah menembus dia dari EMA 20, ini sebaiknya mungkin siap-siap untuk melakukan cut loss. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua, itu yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Maybank Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan Bank Maybank Indonesia dengan kode emiten BNII itu hari ini dibuka di Rp336 dengan rentang harganya adalah di 332 sampai dengan 340, dan ditutup di harga 334 atau sama dengan harga previous close di hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat tampak BNII memiliki volume perdagangan hari ini itu sebesar 1,45 miliar rupiah, di mana market cap daripada BNII adalah sebesar 25,42 triliun rupiah, sedangkan PER-nya adalah 17,95 kali, dan BNII sendiri hari ini tampak memiliki average price itu di harga 335,9 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak hari ini BNII paling banyak diperdagangkan di harga 336 itu sebesar 16.259 lot dengan 249 kali transaksi. Dan kalau kita lihat di saat penutupan market ini itu tampak antara bid dan offernya ini tampak sama-sama kuat. Dan kalau kita lihat di sisi bidnya itu tampak antrian terbanyak ada di harga Rp330, dan di offernya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga Rp338. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat 30 hari cumulative up and down, maka kita peroleh informasi bahwa BNII itu ditutup merah sebanyak 12 hari dan ditutup hijau sebanyak 6 hari. Dan kalau kita lihat sehari sebelum hijau di tanggal 10 itu di tanggal 9 Desember harga BNII itu ada di harga 356, jadi sudah cukup lumayan jauh menurun, dan rentang harga daripada BNII sendiri itu tampak dalam satu bulan terakhir itu adalah di 332 sampai dengan 404, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BNII saat ini itu sudah cukup lumayan murah. Dan BNII sendiri hari ini tampak dijual oleh asing itu sebesar 33,97 juta rupiah, dan dalam satu minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 72,03 juta rupiah,
di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 1,44 miliar rupiah. Dari sisi key statistik daripada BNI sendiri itu kita dapat lihat dari sisi EPS-nya atau earning per share itu tampak di kuartal ketiga ini itu tampak BNI itu EPS-nya lumayan cukup bagus jika dibandingkan dengan kuartal ketiga di tahun 2020 maupun di tahun 2019. Akan tetapi kalau kita lihat secara annual, ini kemungkinan tahun ini hanya sedikit lebih besar dari tahun 2020, akan tetapi masih cukup lumayan di bawah dari tahun 2019 maupun 2018. Dari sisi valuasinya sendiri untuk BNI itu kita peroleh informasi. Jadi price book value ratio daripada BNI ini masih cukup lumayan murah, itu di 0,92 kali, dan price earning ratio-nya itu 17,95 kali. Dari sisi profitability itu secara NPM ini sudah di atas 10%, dan akan tetapi dari ROE-nya ini masih sebesar 5,13%. Di mana kalau dari sisi liquidity-nya itu tampak kurang begitu sehat karena masih quick ratio-nya itu di bawah daripada 100%. Sehingga bagi kami secara fundamental BNI ini masih cukup lumayan murah, akan tetapi perlu sedikit hati-hati jika ingin ditahan lama. Dan BNI sendiri secara bandar detektor dalam 1 minggu terakhir ini, dari tanggal 20 sampai dengan 27 Desember, itu kita peroleh informasi bahwa top 1 broker itu sedang melakukan normal distribusi, di mana top 3 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan big distribusi, di mana broker YU adalah sebagai top net buyer-nya di harga 343 dan broker PC adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD-nya itu tampak kita lihat bahwa garis MACD ini masih bergerak ke bawah mengikuti garis signal, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi histogram tampak sudah mulai memudar, hingga dalam waktu dekat kemungkinan tren akan segera berubah. Dan hal ini juga kalau kita lihat dari sisi stokastik tampak hari ini itu sedang terjadi usaha untuk terjadinya golden cross, akan tetapi masih berada di area overbought. Dan dari sisi volume ini hari ini belum begitu mendukung, karena kalau kita perhatikan jadi volume perdagangan dalam 1 minggu terakhir daripada BNI ini masih cukup lumayan rendah jika dibandingkan dengan volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan untuk sisi parabolic SAR itu tampak masih bergerak ke bawah, dan juga kalau kita lihat MA20 ini tampak sudah memotong daripada MA50, sehingga secara middle trend ini tren masih bergerak ke bawah. Dan dari MA5 8 ini tampak beberapa hari kemarin itu di tanggal 27 Desember itu tampak memotong daripada MA 200, sehingga kemungkinan tren masih akan bergerak ke bawah. Kan tetapi bagi kami untuk BNI ini karena lumayan fluktuasinya jadi masih cukup lumayan menarik, dan bagi kami sendiri untuk BNI ini memiliki support pertama, atau kalau ingin spekulasi buy itu dibelilah di kisaran 328 sampai sebelum dengan 322, dan kalau tembus daripada 322 ini sebaiknya dilakukan cut loss. Dan resistennya sendiri untuk BNI bagi kami itu ada di harga 350 sebagai resisten pertama, dan resisten keduanya adalah di 358 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang ketiga, yaitu emiten yang dimiliki oleh Waskita Karya, dimana kalau kita perhatikan Waskita Karya itu tampak hari ini itu Waskita Karya dibuka di harga 730 rupiah, dimana kalau kita perhatikan tentang pergerakan dari harga penutupan daripada Waskita Karya dalam 3 bulan terakhir, itu tampak beberapa hari ini sudah mulai terjadi pullback. Dan Waskita Karya sendiri hari ini memiliki rentang harga
di perdagangan adalah sebesar dari 650 sampai dengan 750 rupiah, dan ditutup di harga 685 rupiah atau hanya bergerak 5 poin atau 0,74% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di 680 rupiah. WSKT sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 62,43 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 9,3 triliun rupiah dengan pair-nya itu sebesar 27,59 kali. Dan WSKT sendiri hari ini di perdagangan itu memiliki average price itu sebesar 681,6 rupiah. Dan kalau kita lihat WSKT itu paling banyak diperdagangkan hari ini adalah di harga 690 rupiah, itu sebesar 242.416 lot dengan 2011 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada saat penutupan market itu tampak antrian di posisi bidnya cukup lumayan besar jika dibandingkan dengan posisi offernya, di mana di posisi bidnya itu antrian paling banyak itu ada di harga 685 atau di harga penutupan hari ini, dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak di harga 700 itu sebesar 35.575 lot. Dan dari sisi price diary daripada WSKT sendiri dalam 30 hari kumulatif up and down itu kita peroleh informasi bahwa WSKT ditutup merah sebanyak 12 kali dan ditutup hijau sebanyak 8 kali, di mana rentang harga daripada WSKT itu dalam satu bulan terakhir adalah di 650 sampai dengan 830, dan kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri itu rentang harganya adalah di 650 sampai dengan 2080, sehingga bagi kami itu tampak WSKT ini cukup lumayan menarik jika diperdagangkan dalam jangka pendek ini. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy sebesar 169,38 juta rupiah, di mana dalam satu minggu terakhir WSKT tampak dijual asing sebesar 200,62 juta rupiah, dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 5,79 miliar rupiah. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk WSKT itu kita dapat informasi bahwa earning per share daripada WSKT di tahun ini sudah lebih bagus daripada tahun 2020, di mana tahun 2020 ini lumayan disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, sehingga segala proyek-proyek yang memerlukan tenaga kasar atau tenaga manusia ini cukup terhalangi, dan tahun ini sudah mulai ada pergerakan dimulai dari Q2 itu sudah mulai meningkat, dan Q3-nya juga meningkat jika dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya. Kan tetapi kalau dibandingkan di tahun ini Q3 ini lebih rendah daripada Q2. Dan dari sisi profitability-nya sendiri daripada WSKT itu tampak belum begitu mengembirakan, karena NPM maupun ROE-nya ini masih di bawah 10%, dan kalau kita lihat di sisi PBVR-nya atau price book value-nya ini tidak begitu mahal, jadi masih dalam batas wajar karena sebesar 1,18 kali, kan tetapi pair-nya ini cukup lumayan tinggi di 27,59 kali. Dan kalau kita lihat dari sisi liquidity-nya ini agak ngeri-ngeri sedap, karena dari debt equity ratio-nya ini hampir 1139 kali atau hampir sebesar 11 kali daripada modal yang dimiliki, sehingga ini cukup perlu kehati-hatian daripada cuan mania jika ingin mengoleksi WSKT dalam jangka waktu lama. Dan bagi kami sendiri WSKT secara fundamental ini tidak begitu menarik untuk dikoleksi dalam jangka waktu lama. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk WSKT itu kita peroleh informasi dalam satu minggu terakhir ini itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan normal distribusi, di mana top 3 broker ini sedang melakukan big distribusi. Demikian juga dengan top 5 broker itu melakukan big distribution, di mana
broker XA itu adalah sebagai top net buyernya di harga 751 dan broker Kaset adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi MACD-nya ini cukup lumayan menarik hari ini karena sudah terjadinya perpotongan dari garis MACD mulai memotong garis signal dan juga tampak histogram sudah mulai bergerak di atas angka 0. Dan tetapi stochastic itu dari percentage D ini tampak mendekati percentage K walaupun belum terjadinya dead cross, cuman perlu sedikit kehati-hatian dari cuan mania. Dan dari volumenya sendiri walaupun volume hari ini sedikit lebih besar dari volume di hari Jumat kemarin, tapi dalam posisi merah karena hal ini terkait dengan right issue yang dikeluarkan oleh WSKT hari ini yang di harga sekitar Rp620. Apakah di sini terjadi spekulasi buy and sell atau mencari gain daripada para trader atau scalper yang mulai masuk hari ini? Dan bagi kami sendiri untuk WSKT dalam jangka waktu 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan ini masih cukup lumayan menarik karena kalau kita perhatikan itu tampak EMA 5 dan 8 ini sedang berusaha terjadi perpotongan dan tampak juga EMA 13 sedang diuji sebagai area support oleh harga hari ini. Dan kalau kita lihat tampak hari ini dari dari parabolic SAR, itu kalau kita lihat parabolic SAR itu tampak mulai berada di ada satu titik di bawah daripada candle sehingga kemungkinan tren akan segera bergerak balik arah atau menuju uptrend. Dan bagi kami sendiri untuk WSKT walaupun tidak begitu menarik untuk dipakai jangka waktu lama, tapi kalau untuk diswingkan dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu ini masih cukup lumayan menarik, di mana bagi kami untuk WSKT ini spekulatif buy mungkin bisa dimasuk di harga 670 sampai dengan 660, dan pada saat sudah melewati daripada 650 ini kemungkinan sebaiknya cuan money untuk melakukan cut loss. Dan resistennya sendiri bagi kami untuk WSKT ada di Rp710 dan resisten kedua ada di Rp740. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk rekomendasi 3 buah saham yang dimiliki oleh Sky Energy Indonesia, itu dengan kode emiten JKSY. Kemudian Bank Maybank Indonesia, kode emitennya adalah BNII, serta Waskita Karya dengan kode emiten WSKT yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan trading plan dengan ketat dan serta money management harus dilaksanakan dengan benar-benar terukur. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.